wajib hukumnya melakukan promosi untuk bisnis yang sedang kita jalani. Baik promosi dengan cara gratis ataupun yang berbayar, tergantung kemampuan masing-masing. Kita akan fokus membahas promosi di marketplace seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Karena dari promosi yang kita lakukan, besar peluang mendapatkan traffic dan penjualan. Bagaimana caranya? Langsung kita praktekkan. Oke, kita langsung masuk ke materinya, yaitu setting promosi yang tepat dan powerful di Lazada Indonesia. Apa itu promosi? Nah, teman-teman harus paham dulu, promosi itu apa. Jadi, supaya nggak salah dalam melakukan sebuah tindakan terhadap bisnis kita. Jadi kita harus paham dulu, promosi adalah wajib hukumnya jika menjalankan sebuah bisnis. Baik itu promosi dalam skala kecil maupun promosi dalam skala besar. Banyak cara menjalankan promosi, dari yang gratisan sampai yang berbayar. Sebagai pelaku bisnis, kita harus memiliki strategi untuk promosi yang tepat sehingga dengan promosi yang kita jalankan dapat menghasilkan traffic dan penjualan. Di Lazada khususnya itu ada banyak menu yang bisa kita gunakan untuk melakukan promosi. Dari voucher hingga promosi berbayar dan afiliasi. Semuanya ada, semuanya sudah disediakan, tinggal kita setting dan kita jalankan. Nah, settingnya sebenarnya promosi itu tidak ada patokannya, kita mau seperti apa, tapi ada alurnya. Nah, setiap toko atau setiap produk itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Tapi untuk settingan dasar, nah ini yang saya jelaskan adalah settingan dasar untuk mendapatkan orderan untuk toko baru. Nanti kalau tokonya sudah rame, promosi yang kita lakukan itu by data. Kan kita kalau toko baru itu belum punya data sama sekali. Traffic belum ada, produk masih sedikit, apalagi penjualan. Nah, data-data ini kalau nanti sudah berjalan, itu yang akan jadi acuan untuk membuat promosi yang lebih besar lagi. Nah, promosi untuk toko baru itu ada juga banyak cara. Tapi salah satunya cara ini yang sudah saya sendiri praktekkan dan sudah teman-teman lainnya juga mempraktekkan dan alhamdulillah dengan cara ini berhasil. Tapi teman-teman juga bisa mengembangkan cara ini dengan cara teman-teman sendiri. Oke. Nah, di pusat pemasaran untuk di Lazada itu promosi di pusat pemasaran. Ada juga nanti promosi melalui customer engagement. Terus promosi melalui program-program Lazada, promosi melalui pihak ketiga, yaitu misal kita promosikan melalui Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain sebagainya untuk trafficnya masuk ke Lazada dan lain sebagainya. Tapi kita fokus untuk toko baru, kita fokus ke pusat pemasarannya aja dulu, ke pusat pemasarannya. Karena apa? Toko baru itu aksesnya belum semua dibuka. Jadi baru akses-akses tertentu yang dibuka oleh sistem, tapi akses-akses itu juga tidak menutup kemungkinan untuk kita segera mendapatkan orderan. Karena kalau dibuka semua tidak bertahap, belum ada data, sistem juga nggak tahu sistem Lazadanya dari dulu memang menutup beberapa akses untuk toko baru. Salah satunya misal afiliasi, itu belum bisa kita pakai kalau masih baru. Terus customer engagement itu juga belum bisa dan lain sebagainya. Nah, di pusat pemasaran itu ada beberapa menu yang terdapat di pusat pemasaran Lazada. Satu, itu ada campaign, yang kedua ada promosi, yang ketiga ada fitur traffic, yang keempat ada
promosi berbayar, yang kelima ada last live. Last live itu kita live di Lazada. Oke, kita akan fokus ke promosinya dulu. Karena apa? Campaign itu juga belum banyak dibuka oleh Lazada. Biasanya kalau toko baru itu baru bisa ikut campaign-campaign mingguan. Tapi campaign kita kita bahas di video selanjutnya. Kita fokus ke bagian nomor 2, yaitu promosinya. Apa aja sih yang ada di promosi itu? Di dalam menu promosi itu ada voucher reguler, ada flexi combo, ada free shipping atau gratis ongkir, ada pengikut, ada pelanggan baru, ada flash sale toko, ada bundling, dan lain sebagainya. Oke, langsung kita bahas saja. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung masuk ke seller centernya. Nah, kita masuk ke seller center kita masing-masing seperti ini. Ini untuk toko yang baru ya, untuk toko yang baru. Nanti kalau untuk optimasi itu ada di video-video berikutnya. Karena semua dimulai dari awalan. Nah, awalannya seperti ini, nanti terus berlanjut ke hal-hal yang lebih besar lagi. Untuk kalian yang sudah punya toko yang sudah berkembang, cara ini bisa juga dipakai untuk toko-toko kalian yang sudah berkembang. Siapa tahu teman-teman belum tahu cara ini. Tapi saya lebih ke toko-toko yang baru untuk teman-teman yang baru. Terutama yang baru bergabung di dagangankita.com. Langsung kita ke menu pusat pemasaran promosi. Nah, di promosi ini itu ada banyak. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, ini kita langsung belajar setting promosi di voucher dan lain sebagainya. Untungnya sekarang di Lazada, kalau nggak salah mulai bulan Oktober atau November 2022, itu free shipping max langsung bisa aktif di semua toko. Baik itu toko baru maupun toko lama. Kalau dulu sebelumnya, itu kita harus setting gratis ongkir sendiri yang kita tanggung sebagai seller. Tapi sekarang program Lazada berbeda, ada perbedaan, yaitu langsung bisa menikmati program free shipping max yang diberikan oleh Lazada. Free shipping max itu kita kena potongan 3% dari total harga, kalau nggak salah segitu. Nanti kita cek juga lah berapa persen. Seingat saya 3%. Oke, di awal itu biasanya ada pop-up seperti ini. Peluang besar untuk mendapatkan lebih banyak pembeli baru. Buat voucher khusus untuk membeli baru toko, membantu Anda untuk mendapatkan konversi lebih banyak. Ini bisa langsung kita buat sekarang, bisa juga kita batalkan. Kalau kita langsung buat sekarang, tinggal di setting, misal minimum pembelian A, diskon B, misal gitu. Tapi kita batalkan dulu aja. Nah, kita langsung ke free shipping. Ini karena tadi sudah saya jelaskan, sekarang itu toko-toko baru sudah mendapatkan free shipping max, jadi ini nggak usah kita setting. Di mana cara ngecek free shipping max sudah aktif atau belum? Di menu Lazada program. Kita cek dulu Lazada program. Oh, karena ini baru ini, sorry. Biasanya kalau sudah upload produk, terus nanti sudah diverifikasi tokonya dan sudah dinyatakan benar-benar aktif, karena ini baru upload satu produk. Kalau nggak salah minimal 3 atau 5 produk yang harus kita upload supaya verifikasi tokonya berjalan. Tapi karena ini tokonya baru saya upload satu produk, jadi di sininya belum muncul, mungkin verifikasinya belum selesai. Tapi biasanya nanti akan muncul di sini, di program Lazada nanti di sini muncul. Nah, contohnya seperti ini di toko yang sudah terverifikasi. Nanti ada free shipping max. Nah, free shipping max berapa itu bisa kita lihat, bisa kita cek ininya. Lihat rincian. Nah, free shipping max itu subsidi ongkir 10.000 dengan minimum pembelian 15.000. Itu nanti, nah ini, program free shipping max menawarkan biaya komisi rendah 2,2 untuk last mall dan 3,03 untuk marketplace dengan maksimal komisi sebesar 10.000.
rupiah. Jadi 3% dari total harga atau maksimal 10.000. Nah, ini kalau max ya. Tapi kita fokus ke ini dulu, promosi yang voucher-voucher dulu. Nah, di sini kita akan setting voucher reguler. Setting voucher reguler itu seperti apa sih yang bagus? Kalau saya pribadi itu biasanya membuat voucher dengan minimum belanja sedikit tapi mengeluarkan voucher juga dalam jumlah sedikit, dalam nominal sedikit tapi jumlah sebanyak-banyaknya. Jadi jangan membuat voucher dengan minimum belanja terlalu tinggi dengan iming-iming dapat voucher juga tinggi. Misal minimum belanja 300.000, potongan 20.000 atau 15.000 atau 10.000. Itu bakal jarang dipakai oleh pembeli. Tapi tergantung juga terhadap harga-harga produk kita. Kita akan tahu nih, produk-produk yang kita jual itu rata-rata harganya berapa. Itu juga bisa jadi patokan. Kalau misal produk kita dengan harga rata-rata di atas 1 juta, oke lah buat minimum belanja 300.000, dapat potongan 15.000 atau 20.000. Tapi dengan harga yang tinggi tadi, dengan misal minimum belanja 30.000 dengan potongan 15.000, menurut saya potongannya terlalu besar. Nah, di sini kita fokus untuk toko baru itu kita buat minimum belanja sekecil mungkin dengan nominal voucher juga sekecil mungkin dengan total sebanyak-banyaknya. Contohkan langsung ya. Nah, contohnya misal voucher reguler. Ini kita mau setting di berapa lama. Misal di sini kita tanggal sekarang kita setting jamnya misal jam 23 sekian sampai ke misal bulan berapa? Misal sampai bulan Mei misal. Berarti 5 bulan ya, misal bulan Mei maksimal soalnya bulan 6. Kalau nggak salah itu 5 sampai 6 bulan maksimalnya. Oke, langsung kita misal buat 6 bulan lah. Jamnya jam sekian. Oke. Jadi per tanggal sekarang sampai misal maksimal 6 bulan. Nanti kalau sudah bulan 5 tanggal 31 2023 voucher ini sudah habis, harus di setting ulang. Terus waktu pengumpulannya ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Terus berlaku untuk seluruh toko atau spesifik produk. Kalau saya sarankan seluruh toko, seluruh produk toko, bukan spesifik. Tapi kalau teman-teman punya produk tertentu yang pengen diperbanyak vouchernya atau ada lebih vouchernya, kita produk spesifik. Tapi saya lebih fokus ke semua produk. Jadi semua pembeli yang akan beli di toko kita berhak mendapatkan voucher tersebut. Voucher juga bisa bernilai uang atau bernilai presentase. Kita, kalau saya pribadi, itu biasanya dua-duanya saya pakai. Kenapa saya bilang dua-duanya? Kita harus bikin opsional voucher, nggak cuma satu. Dalam voucher ini biasanya saya paling nggak buat 3. Dengan ketentuan voucher pertama misal potongan nominal uang. Voucher kedua potongan nominal presentase. Yang ketiga itu antara keduanya, mau pakai voucher juga potongan uang juga atau presentase. Tapi kalau saya pribadi itu lebih condong ke presentase. Misal belanja Rp5.000 potongan 10%. Kadang konsumen itu tidak melihat nominal minimumnya, tapi dia melihat presentasenya. Kalau presentasenya semakin besar, itu mereka cenderung akan tertarik. Misal 5.000 potongan 10% maksimal Rp500. Seperti itu. Atau minimum belanja 2.000 potongan 50% maksimal Rp1.000. Seperti itu. Jadi nggak kelihatan Rp1.000-nya. Dan dia nggak terlalu membaca minimumnya berapa, tapi yang dia lihat adalah presentasinya. Semakin kelihatan besar, konsumen semakin senang. Meskipun kadang kalau sudah diklaim, wah potongannya cuma Rp500 atau Rp1.000, tapi dia sudah tertarik. Apakah itu
pembohongan? Ya enggak, kita kan mengeluarkan sesuai kemampuan kita. Voucher itu kalau menurut saya baik dan tidaknya itu tergantung rasa ikhlas kita. Percuma juga kita bikin voucher nominalnya besar, terus diklaim orang, dipakai orang, terus kita ketika ada waduh kok potongannya gede banget ya, malah menyesal. Itu juga nggak akan maksimal. Lebih baik kita keluarkan kecil-kecil tapi kita legowo dan ikhlas sebanyak-banyaknya keluar. Seperti itu. Kita praktekkan yang pertama untuk misal nominal uang dulu. Nah di sini minimum nilai pesanan minimum berapa? Misal minimum 5.000. Potongannya berapa? Misal potongannya 1.000. Dan jumlah voucher yang dikeluarkan berapa? Sebanyak-banyaknya. Tapi batas per pelanggan itu cukup 1 saja. Karena kalau ini diisi 10 berarti dia bisa klaim sebanyak 10 kali. Kalau ini cuma 1 berarti dia cuma 1 per pelanggan. Jadi kalau kita mengeluarkan 40.000 voucher itu harapannya 40.000 yang ngeklaim. Meskipun 40.000 yang ngeklaim nggak semuanya beli. Kadang cuma klaim-klaim doang tapi nggak beli. Nah seperti ini, nggak usah gede-gede nominalnya. Nominalnya kecil tapi keluarnya kecil juga. Misal 1.000 atau 500. 500 rupiah dari 5.000 itu sudah 10%. Di sistem juga sudah terdeteknya, oh si toko ini tuh mengeluarkan nominal voucher sekian besar gitu loh, persenannya kalau dipersenkan. Seperti itu. Nah kita buat, oke sudah jadi tapi belum mulai, nanti mulainya kan pukul 23.02. Terus kita buat lagi. Kita buat lagi voucher reguler 2 misal. Ini tanggalnya sampai bulan 6. Seperti tadi ini setting tanggal sekarang, terus terakhirnya misal dimentokkan sampai bulan 6. Terus kita ambil presentasinya. Misal belanja 2.500 dapat potongan 50%. Oh diskon maksimal. Diskon lebih dari 30, mohon dilakukan pengecekan. Oh sekarang nggak boleh sampai 50%, maksimal 30%. Oke misal 30%. Dengan maksimal potongan per pesanan itu kalau 30%-nya dari 3.000 berarti sekitar berapa? 500 rupiah lah katakanlah. Atau berapa diskon lebih besar dari 300, 200, 100. Atau kita hitung dulu. 30%-nya dari 3.000 itu berapa? Kita hitung dulu. 3.000 dibagi kali 30. Oh 900 rupiah. Nah 900 rupiah. Jadi 30% dari 3.000 itu 900 rupiah. Loh nanti kalau misal dia belanja lebih besar berarti diskonnya lebih besar dong? Enggak. Kalau misal dia belanja 50.000 ngeklaim voucher ini dia maksimal cuman potongan 900 rupiah. Tapi kalau dia belanja 3.000 dia potongannya maksimalnya bisa sampai 900 rupiah atau 30%-nya. Makanya produk-produk kita jangan yang murah-murah. Kalau produk-produk kita harganya 3.000-an, kulakan 2.000 ya nggak jadi untung. Jadi sebisa mungkin yang kita jual itu labanya lebih tinggi lah. Misal harganya yang di atas, yang jangan di bawah 5.000, yang di atas 5.000. Jadi biar kalau kena potongan-potongan itu kita buat voucher itu aman. Tapi kalaupun misal harganya di bawah 5.000 ini juga bisa kita kurangi, bisa kita rendahkan lagi, jangan terlalu tinggi-tinggi. Tapi ini kan patokan saya karena harganya itu rata-rata di atas 5.000 atau 10.000 ke atas, bahkan bisa mendekati 50-an ribu. Jadi kalau mengeluarkan segini itu enteng, 900 rupiah itu enteng. Oke, kita keluarkan sebanyak-banyaknya, maksimum batas pelanggan 1, langsung kirim. Nah kita sudah buat 2 voucher reguler. Mau buat lagi gimana? Boleh nggak? Boleh, mau buat sebanyak-banyaknya boleh. Tapi saya sarankan 2 atau 3 voucher aja untuk awalan. Terus misalnya kita sudah sama aja lah, nanti yang ketiga mau buat antara keduanya ini. Lebih condong ke reguler atau lebih condong ke presentase atau lebih condong ke nominal. Atau dibesarkan sedikit nilai ordernya,
tapi tetap kecil nilai yang kita keluarkan untuk diskonnya. Seperti itu. Terus kita ke voucher pelanggan baru. Mana aja sih dari semua ini yang harus kita setting? Kalau yang saya sarankan itu voucher reguler, pelanggan baru. Kan voucher reguler itu sama dengan voucher penjual. Voucher penjual, voucher pelanggan baru, terus voucher pengikut, setelah itu flexi combo. Lainnya boleh diikuti, boleh enggak. Caranya hampir-hampir mirip dengan cara pembuatan voucher reguler maupun voucher pelanggan baru maupun voucher pengikut dan lain sebagainya. Cuman yang beda nanti di flexi combo atau bundling, ini biasanya beda, atau add-ons. Tapi biasanya saya pakai voucher pelanggan baru, voucher penjual terus flexi combo, voucher pengikut. Fungsinya apa? Ini kalau ada pelanggan baru, pelanggan yang belum pernah beli di toko kita, dia bisa klaim voucher pelanggan baru. Kalau dia sudah pernah belanja di toko kita, mau belanja lagi, dia bisa klaim voucher penjualan. Kalau dia pengen dapat tambahan voucher dan voucher tersebut bisa lebih tinggi, itu bisa di voucher pengikut. Biasanya saya kalau voucher pengikut itu lebih tinggi. Karena apa? Untuk menarik sebanyak-banyaknya pengikut. Tapi minimum nominalnya biasanya saya rata-ratakan di harga rata-rata produk. Misal harga rata-rata 50.000, ya udah saya buat dengan nominal 50.000, misal potongan 3.000 atau berapa dan lain sebagainya. Nggak usah terlalu besar. Kalau bisa di bawah 5.000 lah. Karena apa? Sekarang itu marketplace kalau kita ambil laba terlalu besar juga jalannya nggak terlalu kenceng, tapi kalau terlalu kecil juga kita nggak dapat apa-apa. Jadi kita main di level yang sedang-sedang saja. Kalau untuk laba itu urusan masing-masing. Oke, langsung ke voucher pelanggan baru. Voucher pelanggan baru kurang lebih sama. Mau nominalnya yang dikasih segimana itu juga terserah. Tapi saya lebih menyarankan seperti voucher penjual yang awal tadi. Nominalnya minimum belanjanya kecil, nominal yang kita keluarkan juga kecil, tapi kuantitinya sebanyak-banyaknya. Misal pelanggan baru, ini kayak tadi sudah tersetting ini tanggal 7, terus habis itu mau selesai tanggal berapa, itu terserah. Misal kita buat maksimal sampai Desember 2023, berarti 1 tahun nih. Vouchernya berlaku sampai 1 tahun. Terus habis itu, nah ini entire shop itu berarti semua toko, semua produk, terus minimum pesanan. Misal kita buat 10.000 dengan potongan misal 500 rupiah. Jumlah vouchernya sebanyak-banyaknya. Karena batas pelanggan, per pelanggannya hanya 1. Ini di off-kan sama Lazada, memang sudah disetting minimum 1. Terus kita kirim. Kalau untuk pelanggan baru, 1 voucher aja cukup, nggak usah banyak-banyak. Untuk pelanggan baru. Nanti kalau mau kita hias, boleh dihias di materi dekorasi toko. Nanti kalau kita jelaskan di sini kelamaan, ini langsung disilang aja. Nah ini nanti startnya di jam 23.13. Terus habis itu kita buat voucher flexi combo. Nah, flexi combo ini sedikit berbeda. Flexi combo itu supaya kuantiti yang dibeli konsumen itu bertambah. Misal dia beli 1, kita kasih potongan cuman dapat tadi 500 rupiah. Kalau dia beli 2 atau beli 3 atau beli 5, kita tawarkan untuk potongan misal 5% atau berapa persen, itu terserah kita. Tapi kalau saya selalu menyarankan berikan minimum yang paling kecil dan potongan juga kecil tapi kuantiti sebanyak-banyaknya. Kalau saya menyarankan seperti itu. Misal kita belanja di 3 pieces, ini tanggalnya flexi combo, cara pengisi tanggalnya sama. Tanggal sekarang sampai misal maksimal bulan 3 2023. Oke. Terus habis itu kita mau pengaturan yang mana? Potongan diskon, gift. Kalau mau kita punya gratisan, kita kasih gift. Kalau mau beli combo juga bisa beli combo.
diskon gift, potongan harga, presentase sampel dan lain sebagainya. Tapi kita fokus di sini aja. Nanti settingannya sama kok, cuman nama-namanya aja yang sedikit berbeda. Tapi settingannya sama. Cuman tinggal gift-nya mau dikasih enggak, kalau enggak free shipping gift-nya, mau dikasih sampel enggak dan lain sebagainya. Tapi kita fokus ke sini. Biasanya saya pakai ini aja sudah cukup. Enggak perlu pakai yang dua ini. Oke, misal minimum 3 kita diskon 2%. Terus minimum 5 kita kasih diskon 3%. Terus minimum belanja 10 misal diskon 5%. Nah ini minimumnya terserah teman-teman mau kasih berapa. Misal beli 2 tapi jangan beli 1 ya. Kalau beli 1 nanti sama aja kayak voucher penjual dong atau voucher reguler. Mending kita lebih dari 1. Karena apa? Flexi combo ini untuk meningkatkan jumlah pembelian di toko kita. Dia misal mau beli 1 ternyata ada voucher flexi combo, dia mau beli banyak. Atau untuk pembeli-pembeli yang banyak itu dapat potongan lebih. Fungsinya itu. Tapi untuk settingannya tergantung keikhlasan teman-teman. Misal 2, beli 2, pokoknya di atas 1 lah. Kalau saya biasanya minimum 3, 5, 10 biasanya. Atau di sini kalau 10 kebanyakan kita kasih 7. Seperti itu biasanya. Terus total flexi combo sebanyak-banyaknya. Terus seluruh toko. Ini sudah. Ini stackable diskon, no aja, langsung gini aja. Nanti yang muncul ini beli 3 item 2.000 off, beli 5 item 3.000 off, beli 7 item 5.000 off. Contohnya, tapi ini kan di sini rupiah. Oh ini sorry. Ini kan kita jumlah item ya, berarti diskonnya adalah rupiahnya. Ya kan, kalau ini kayak gini nyetingnya itu berarti beli 3 cuman potongan Rp2. Tapi kita kembali lagi, kita mau ke uang atau ke persenan. Nah kalau kita klik yang ini biasanya nanti persenan, berapa persen. Sebentar, ini kita hapus dulu aja. Kita hapus dulu. Nah ini biasanya nanti persenan. Nanti dia, ini presentase, potongan harga atau presentase. Kalau saya biasanya lebih cenderung ke presentase. Supaya lebih menarik. Kalau nominal tuh kadang, aku masa belanja 3 cuman potongan Rp2.000, terlalu dikit. Tapi kita kasih presentase. Biar dia nggak sadar kalau dia belanja banyak. Ya meskipun nanti kita juga mengeluarkannya banyak. Misal dia belanja 100.000 dengan 2 produk atau 3 produk sudah masuk ke tier 1, itu berarti dia dapat potongan 3%-nya dari harga tersebut. Misalnya beli 3 dapat potongan 2%. Terus ini gini. Nah ini mau item mencapai, kalau item mencapai berarti jumlahnya, kalau order mencapai berarti nominalnya. Misal di sini order 100.000 potongan 2%. Kalau saya biasanya ini supaya menaikkan jumlah pembeliannya. Misal beli 3, fokus kita karena di flexi combo itu lebih ke jumlahnya jangan uangnya, tapi kuantitinya, untuk menaikkan kuantiti. Diskon 2%, terus habis itu beli 3, ini 2%. Nah ini mencapai banyaknya sekian. Nanti kalau di sini muncul kita ulang aja karena ini sedikit berbeda, sedikit kacau ini. Nah ini tiernya tadi nggak muncul karena belum ke refresh. Oke, ini kan tadi kita fokus ke presentase, terus habis itu ke jumlahnya, ke jumlah mencapai X. Itu misal order 3 potongan 2%, order 5 potongan 3%, order misal 10 atau 7 terserah, itu potongannya misal 5%, jumlah sebanyak-banyaknya terserah. Nah setelah itu kita kirim flexi combo 1, namanya belum dirubah. Oke, sukses. Nah nanti jadi ini akan muncul kalau dia beli 3 diskon 2%. Sorry, ini di flexi combo rada bolak-balik, tapi intinya fokusnya kalau flexi combo itu untuk menaikkan kuantiti
pembelian. Jadi jangan fokus ke nominalnya, lebih ke fokus kuantitinya. Jadi settingannya yang kuantiti. Terus voucher pengikut. Nah, fungsinya voucher pengikut ini untuk mendorong calon pembeli ngikuti toko kita supaya dapat lebih. Voucher pengikut. Misal follower gitu namanya. Follower atau voucher pengikut. Sama aja, terserah teman-teman. Mau kasih namanya apa bebas. Cara ngisi tanggalnya juga sama kayak tadi. Terus habis itu sampai misal bulan berapa, mau berapa bulan maksimalnya, kalau di sini sampai Juni. Pokoknya dibuat semaksimal lah biar nggak setting-setting terus. Terus presentasenya apa, nilainya presentase aja. Cukup satu voucher aja. Untuk selain voucher penjual atau voucher reguler itu cukup satu saja. Kalau voucher reguler bisa dibuat beberapa opsional. Terus misal minimum pembelian, misal nih rata-rata harganya 50.000, oke kita buat 50.000, diskonnya misal 10% atau 5% dan lain sebagainya. Terserah teman-teman. Terus jumlah maksimalnya itu 2.500 kalau 5% dari 50.000. Jumlah vouchernya sebanyak-banyaknya, batas pembeliannya 1, habis itu submit. Nah, ini sudah semuanya ya, sudah. Nah, voucher-voucher yang lain itu bisa teman-teman ikuti, caranya hampir sama settingnya. Pastikan buat minimum ordernya kecil, pengeluarannya juga kecil, potongannya, tapi jumlahnya sebanyak-banyaknya. Harapannya setiap konsumen yang masuk ke toko kita dan mau membeli itu tertarik karena ada voucher tambahan. Rata-rata teman-teman yang lain di luaran sana itu pakainya voucher itu harganya sudah tinggi, dia mau mengeluarkan besar atau kadang udah harga minimumnya tinggi, mengeluarkannya kecil. Nah itu pelit, bisa jadi eman-eman. Tapi karena konsepnya voucher itu keikhlasan dari kita sebagai penjual, makanya kita buat seminim mungkin biar kita sama-sama ikhlas. Kalau voucher yang kita keluarkan itu kita rasa ikhlas, itu semuanya juga akan berjalan sedemikian rupa. Tapi kalau ada timbul rasa tidak ikhlas, itu voucher tersebut nggak akan ada gunanya. Mungkin itu video untuk setting promosi. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau ke admin. Nanti kalau mau diskusi dengan saya lebih lanjut, bisa dijadwalkan dengan admin dulu. Nanti kita diskusi by WhatsApp. Kalau teman-teman jauh dari Jogja, kalau teman-teman dekat di Jogja, teman-teman bisa atur jadwal, kita bisa ketemuan, kita bisa diskusi untuk hal-hal yang lebih mendalam lagi. Yang saya jelaskan di video ini adalah cara sederhananya. Tapi dengan cara sesederhana ini, saya sudah membuktikan ini bisa powerful dan menghasilkan penjualan untuk toko baru. Untuk toko lama bisa memakai cara ini. Ada toko saya yang lama, toko teman-teman yang lama, maksudnya toko member kita yang lama juga membuat cara seperti ini dari awal sampai sekarang sudah besar. Itu karena dia ikhlas mengeluarkan nominal voucher tersebut, jadi semuanya berjalan dengan mulus. Nah, kuncinya ikhlas. Sekian video dari saya. Jangan lupa kalau ada kendala didiskusikan. Jangan takut, sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk kalian member dagangankita.com, saya akan mentoring sampai benar-benar kalian bisa jualan dan bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya orderan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.